Ting merupakan gadis muda yang ingin menjadi seorang artis. Ia mengikuti kelas akting demi bisa memerankan sebuah peran dengan natural dan bagus. Namun, pekerjaan pertama yang Ting dapat adalah dengan menjadi peran di reka adegan korban pembunuhan. Semakin lama, Ting menjadi semakin terkenal. Namun, sosok arwah yang diperankan Ting ketika reka ulang mulai menghantui. Akankah Ting bisa mendapatkan hidupnya yang tenang kembali? Berikut ceritanya. Kisah bermula dari Ting yang sedang mengikuti kelas akting bersama dengan beberapa orang yang lain. Sang guru menjelaskan ketika berada di panggung, sang aktor harus mendalami emosi dari karakter yang diperankan dan mengeluarkan semua emosi itu. Untuk dapat melakukan hal tersebut, dibutuhkan waktu dan banyak latihan. Ketika karakter dan aktor bisa bersatu, maka hal itu disebut dengan akting. Ting sangat tertarik dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari sang guru. Ia juga berlatih keras agar bisa mengeluarkan ekspresi yang sesuai dengan karakter yang diperankan. Malam harinya, Ting yang berada di warung pamer ketika dirinya masuk ke dalam televisi. Ting menunjukkan jika tertawanya terlihat natural dan alami, tidak sama seperti yang lain. Namun sayang, tak ada yang percaya dengan hal itu. Ting tiba-tiba tertawa dan orang yang melihatnya merasa aneh dan pergi begitu saja. Seorang letnan polisi yang mendengar percakapan Ting datang menghampiri dan menawarkan sebuah pekerjaan. Ting diminta datang esok hari ke kantor polisi jika dirinya tertarik dengan tawaran pekerjaan itu. Ting mendapat pekerjaan memerankan peran korban pembunuhan. Ting yang berada di kantor polisi awalnya ragu karena dirinya tak cukup yakin bisa memerankan peran dengan baik. Sang letnan menjelaskan jika Ting tak akan lebih buruk dari para pemeran sebelumnya. Ada yang tertawa cekikikan ketika hendak dibunuh, ada yang membawa lari alat komunikasi polisi, dan bahkan ada yang terjebur ke dalam sungai. Ting yang mendengar semua cerita itu tertawa. Ia masih ragu ketika harus memerankan orang yang sudah meninggal karena menurutnya itu akan mengganggu roh mereka. Pak Letnan menjelaskan jika apa yang mereka lakukan adalah membantu roh untuk menangkap penjahatnya. Ting pun menyetujui itu dan mereka bergegas menuju ke TKP. Ting diberikan berkas kasus pembunuhan seorang wanita di atap gedung. Ia yang melihat hal itu terlihat cukup miris dengan korban pembunuhan. Demi perannya maksimal, Ting mengenakan baju yang sama dengan korban ketika kejahatan itu terjadi. Dengan membawa ember besar yang seolah berisi cucian, Ting membuat semua yang menonton terpana. Pelaku mulai menunjukkan aksinya dan Ting tak kalah dalam melakukan akting. Para warga yang menonton pun turut emosi dan langsung menghajar pelaku pembunuhan itu hingga babak belur. Selesai melakukan tugas pertama, Ting tak lupa berdoa di kuil yang ada di dekat TKP pembunuhan. Ting meminta maaf pada arwah jika dalam melakukan aktingnya ada yang kurang pas. Tiba-tiba, sosok hantu tanpa kepala berdiri tepat di depan Ting. Ia tak menyadari hal itu dan hanya merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Hari berikutnya, wajah dari Ting muncul di koran dan beberapa orang sudah mulai mengenalnya. Bahkan pemilik warung dekat rumah Ting meminta tanda tangan yang menurutnya Ting akan menjadi artis terkenal. Letnan kembali datang dan menawarkan pekerjaan pada Ting. Kali ini teman dari Letnan hendak menggunakan jasa Ting sebagai pemeran reka adegan. Ting yang sangat menjauhi perannya bahkan membuat pelaku kejahatan menyesal dan meminta maaf. Tak lupa, selesai memerankan peran, Ting memberikan persembahan pada kuil yang ada di sana. Lagi-lagi muncul sosok hantu yang tanpa Ting sadari memegang tangannya. Setiap kali Ting mendapat peran, ia selalu berdoa di kuil kecil dan sosok arwah yang Ting perankan selalu muncul. Hari berikutnya, Ting sudah bisa membeli barang elektronik terbaru berkat peran yang ia mainkan. Pemilik warung mengajak Ting untuk menonton reality show, namun kali ini Ting menolak dan beralasan hendak belajar untuk casting akting opera sabun. Dalam berita di televisi mengabarkan tentang hilangnya Min, mantan Miss Thailand.
Polisi belum bisa menyimpulkan apakah Min mati atau masih hidup, meski ditemukan beberapa potong jari tangan. Kasus menghilangnya Min masih menjadi misteri dan belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam kamar, Ting yang menonton televisi barunya juga melihat berita terkait menghilangnya Min. Dalam kasus itu, pembawa berita mengabarkan jika polisi menemukan petunjuk berupa darah, namun yang aneh, petunjuk tentang kematian Min itu berasal dari hantu. Ting yang mendengar hal itu merasa ada kesempatan jika ia bisa memerankan sosok Min, maka dirinya akan menjadi artis yang besar. Polisi yang menemukan bukti dari hantu bermula ketika mengecek sebuah motel yang berada di tengah kota. Pemilik motel menjelaskan jika Min selalu menyewa hotel miliknya setiap bulan. Ketika dua petugas mengecek kamar yang ada, terdengar suara perempuan yang meminta tolong. Salah satu petugas yang masuk ke dalam sana menginjak genangan air yang bercampur darah. Ketika melihat lagi ke dalam kamar mandi, ada sosok mayat yang tergeletak di bathtub dan tiba-tiba salah seorang polisi berteriak ketakutan dan langsung menyalakan lampu yang ada. Namun, semua yang dilihatnya itu menghilang tanpa jejak. Terdapat bekas darah di sana dan segera pihak forensik melakukan penyelidikan. Dengan apa yang ditemukan oleh polisi itu, tersangka pun ditetapkan, yaitu Jarun Wijit Paisan. Tubuh Min dimutilasi kecil-kecil agar tidak ketahuan. Ting mempelajari kasus itu agar dirinya bisa berperan dengan sangat baik. Ting meminta Letnan agar dirinya bisa memerankan Min dalam reka adegan. Namun sayang, telepon yang dituku Ting mengabarkan jika pihak polisi sudah menunjuk pemeran wanita yang akan menjadi Min dalam reka adegan. Mendengar hal tersebut, Ting merasa kecewa dan ia berdoa agar mendapat kesempatan memerankan Min dalam reka adegan. Sosok arwah Min yang mendengar permintaan itu pun mengganggu polisi wanita yang akan memerankan dirinya. Polisi yang berada di wastafel mendapat gangguan di mana sosok mengerikan berada di belakangnya dan pihak kepolisian memberitahu Letnan jika pemeran wanita meninggal secara tragis di kamar mandi. Segera, Letnan menghubungi Ting yang terpilih sebagai pemeran dari Min dalam reka adegan yang akan segera dilaksanakan. Ting yang berada di Indomaret sangat senang mendengar hal tersebut. Tanpa ia sadari, sosok Min mulai mengikutinya. Sesampainya di rumah, Ting mempelajari tentang Min. Ia bahkan belajar cara berbicara dan cara berjalan dari sosok Min. Ketika Ting belajar menari, sosok arwah Min datang dan mengarahkan Ting dalam melakukan tarian. Ting tanpa sadar berlenggak-lenggok hingga tiba-tiba ia melihat sosok arwah Min. Ting meminta maaf pada Min dan berjanji akan melakukan yang terbaik sebagai pemeran pengganti. Bahkan demi memerankan dengan sempurna, Ting menyewa motel di mana Min meninggoy dimutilasi oleh suaminya sendiri. Ting berlatih di kamar mandi tempat Min meninggal agar terlihat lebih meyakinkan. Ia bahkan meminta bantuan dari arwah Min untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dirasa kurang puas, Ting duduk di bathtub dan mulai merasakan apa yang Min rasakan ketika dibunuh oleh Jarun. Malam harinya, ketika Ting pulang ke kosannya, ia melihat sosok hantu yang meminta tolong. Ting perlahan mendekat ke arah hantu itu dan ternyata tidak hanya satu, melainkan banyak sekali arwah wanita yang mengikuti Ting. Sosok hantu berpakaian putih itu mengeluarkan darah dan berteriak histeris. Sementara di belakang Ting muncul banyak hantu yang meminta tolong. Ting melihat sosok Min dan hantu-hantu di belakangnya menyeret tubuh Ting. Hal itu membuat Ting tak bisa berkutik. Arwah Min mendekat pada Ting dan memberitahu jika yang membunuh dirinya bukanlah Jarun. Ting berteriak histeris dan sadar masih berada di dalam bathtub. Ia segera pulang dan mampir makan di pinggir jalan. Letnan kembali menelpon dan memberitahu Ting tentang kasus Min. Ting mengatakan jika yang membunuh Min bukanlah Jarun dan suami dari Min itu hanya dijadikan kambing hitam. Namun, Letnan menegaskan jika bukti yang ada mengarah pada Jarun dan tidak mungkin ada orang lain yang membunuh Min. Telepon tiba-tiba terputus ketika Letnan hendak memberitahu Ting tentang rencana reka adegan esok hari. Letnan yang berada di perjalanan mendapat gangguan di mana radio berganti dengan sendirinya dan muncul sosok perempuan menempel di samping mobilnya.
Hal itu membuat Letnan hilang kendali hingga akhirnya menabrak tiang yang ada di pinggir jalan. Hari berikutnya, wartawan dan polisi sudah memadati tempat reka adegan. Jarun memberi keterangan pada polisi jika dirinya sering tidak dianggap oleh Min. Ting muncul dengan berpakaian seperti Min dan membuat wartawan yang melihatnya takjub. Di sela-sela perdebatan dengan Jarun, Ting melihat sosok Min yang mengatakan jika bukan Jarun pelakunya. Arwah itu semakin mendekat dan seolah menuntut Ting untuk buka suara terkait apa yang sebenarnya terjadi. Jarun yang memegang pisau melihat sosok Ting berubah menjadi Min dan memeluknya. Ternyata Ting kerasukan arwah dari Min. Arwah itu memberitahu suaminya untuk tidak melakukan reka adegan. Sosok Min mengatakan pada Jarun untuk memberitahu yang sebenarnya terjadi. Letnan yang selamat dari kecelakaan datang dan seketika itu Ting pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Letnan memberitahu pada Ting jika kasus Min sudah ditutup dan berharap Ting tidak melakukan tindakan yang sembrono sehingga kasus itu dibuka kembali. Letnan juga memberitahu jika reka adegan akan diulang dan Ting tidak akan mendapat peran sebagai Min lagi. Setelah kejadian itu, Ting pergi ke dukun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ting yang konsentrasi tiba-tiba kerasukan dan menggambar sosok perempuan. Ketika sadar, Ting kebingungan dengan apa yang ia lakukan. Sang dukun memperingatkan Ting untuk berhati-hati karena ia sudah kerasukan. Ting membawa gambar itu ke rumah Min. Ia menanyakan pada ibu Min tentang wanita yang digambar itu. Namun sayang, ibu dari Min tidak tahu menahu tentang wanita yang ada di gambar. Tak kehilangan akal, Ting pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Min dan berjanji tidak akan mengambil apapun. Ting beristirahat di gudang hingga sang ibu menawarkan untuk makan malam bersama. Ting yang sudah kelaparan pun tak menolak tawaran makan gratis itu. Tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya disertai lampu yang tiba-tiba padam. Tentu Ting ketakutan namun ia kesulitan untuk membuka pintu yang ada. Sebuah loker tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan Ting membuka buku yang paling menonjol. Di dalamnya terdapat sebuah clipping yang berisi tentang Min. Ia mengambil salah satu potongan artikel di mana terdapat foto Min dan salah seorang wanita. Segera Ting membawa foto itu ke kantor polisi setelah makan malam tentunya. Ia menanyakan info dari foto itu yang ternyata adalah seorang dokter bedah teman dekat dari Min yang bernama Fai. Dokter itu sudah mengenal Min jauh sebelum kenal dengan Jarun. Ketika Ting menanyakan apakah dokter Fai itu salah satu dari tersangka, polisi mengatakan jika awalnya dokter menjadi salah satu tersangka sebelum adanya bukti yang ada. Ting segera pergi menuju ke rumah dokter bedah teman dekat dari Min. Ting mendapat sambutan yang tak begitu hangat, mulai dari ia yang dicela karena jelek daripada yang di koran hingga hal yang menyakitkan lainnya. Ting pun langsung menanyakan perihal hubungan antara dokter itu dengan Min. Fai pun menceritakan jika ia sudah mengenal Min sejak sebelum Min menjadi terkenal. Awalnya Min adalah seorang penari yang bagus namun jarang mendapat sanjungan, yang mana dokter mengatakan kalau ia melihat potensi lain dari diri Min. Dokter itu mengklaim jika hanya ia sahabat dari Min dan yang paling peduli. Namun sayang, Min lebih memilih bersama dengan Jarun dan menikah dengannya. Hal itu membuat sang dokter menjadi murka dan selalu menghina Jarun dengan umpatan kasar. Mendengar cerita itu, Ting merasa canggung dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Ting mencoba menenangkan diri. Ia kelupaan di mana tas miliknya masih berada di kursi tempat ia duduk. Segera diambil tasnya itu, namun dokter sudah berada di belakangnya. Fai meminta bayaran atas informasi yang telah diberikan. Dokter itu pun mendandani Ting seperti Min. Ia juga menggoda Ting dan memaksanya menggunakan mahkota seperti yang Min dulu kenakan. Selain itu, dokter juga memaksa Ting memanggilnya sayang dan memeluknya dari belakang. Ia menganggap Ting adalah Min dan berpura-pura menjadi kekasihnya. Tiba-tiba saja sosok Ting berubah menjadi Min dan terkuak kebenaran yang terjadi. Dr. Fai selama ini ingin menjadikan Min sebagai kekasihnya. Namun sayang, Min yang normal tidak mau bercinta dengan Dr. Fai. Terpaksa, Dr. Fai membius Min dan membawanya masuk ke sebuah motel. Min dibunuh dan tubuhnya dimutilasi. Ting yang tersadar dari kerasukan pun terkejut mengetahui bahwa Fai adalah pembunuhnya. Fai yang sudah ketahuan pun mulai menyerang Ting.
Ia hendak membunuh gadis itu, namun untung sang letnan datang dan segera menembak Fai untuk menyelamatkan Ting. Ketika Ting hendak diselamatkan oleh letnan, tiba-tiba wajahnya menjadi mengerikan dan pembuatan film dihentikan karena sang letnan ketakutan secara tiba-tiba. Ting yang diperankan oleh gadis bernama Mai pun tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Mereka tengah membuat film yang berdasarkan kisah dari pembunuhan Min. Min yang dibunuh oleh Dr. Fai merupakan inspirasi film horor yang berjudul The Victim. Meski pihak keluarga menolak kisah dari Min difilmkan, pihak studio tak mau ambil pusing dan masih terus melanjutkan pembuatan film karena sudah memakan biaya cukup besar. Bahkan ada rumor yang beredar jika arwah Min yang asli datang dan mengganggu proses syuting. Mai, orang yang berperan sebagai Ting, mendapat pertanyaan itu dan menjawab jika ia tidak menganggap arwah itu mengganggu. Dan jika wartawan ingin tahu kejadian aneh, sebaiknya ditanyakan langsung pada kru film. Ketika Mai sedang berangkat untuk melakukan pengambilan gambar, ia mendengar Shane dan Jack membicarakan tentang scene tambahan tentang tarian Like. Meski tak diketahui dalam cerita Min yang asli dia adalah penari, namun menurut Shane hal itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Mereka berdua berdebat antara memasukkan scene itu atau tidak karena takut akan dituntut oleh pihak keluarga. Mei yang datang pun menanyakan perihal tarian itu, namun Shane tak mau menjelaskan dan segera menyuruh Mei untuk bersiap melakukan syuting. Ketika hendak melakukan pengambilan gambar adegan di motel, Mei yang berada di ruang rias terlihat tak begitu sehat. Ia menceritakan jika dirinya mengalami mimpi buruk secara terus-menerus dan membuatnya tak bisa tidur. Mimpi di mana dirinya melihat darah dan seseorang yang mengawasi. Ketika Jip menanyakan perasaan ketika Mei pingsan ketika adegan tari Like, Mei justru kebingungan karena dirinya tak merasa pernah pingsan sama sekali. Oom memanggil Jip dan memberitahu jika mereka dilarang membahas masalah itu. Jip sendiri tak tahu kalau apa yang terjadi ketika adegan scene tari dirahasiakan. Ketika adegan reka ulang pembunuhan Min yang berada di motel dilaksanakan, terjadi gangguan yang tak masuk akal. Kamera sudah menyala, namun Mei tak melakukan adegan sebagai Ting. Dan ketika scene mengkat adegan, terdengar suara yang mengerikan. Kak, salah satu kru film mendesak Shane untuk menyelesaikan adegan karena dirinya merasa gangguan gaib semakin meningkat seiring pembuatan film berlangsung. Malam harinya ketika selesai syuting, Kak masuk ke dalam ruangan motel untuk memanjatkan doa. Sosok hantu muncul dari atas dupa yang terbakar. Ketika hendak meninggalkan ruangan, samar-samar terdengar bayangan mengerikan dari manekin properti. Ia tak menghiraukan dan bergegas pergi, namun tangan panjang hantu menyeretnya. Pagi harinya, Mei mendapat kabar jika Kak mati di bak mandi dengan wajah yang mengerikan. Siang harinya, Mei bertemu dengan pemeran dari Min. Ia mengatakan tentang kru film yang dihantui. Mei menanyakan perihal perkataan dari Kak sebelum meninggal tentang pertukaran jiwa. Namun sayangnya hal itu tak bisa dikonfirmasi apa maksud dari perkataan Kak. Mei menanyakan keadaan dari Oom yang lama tak terlihat. Oom terlihat ketakutan terutama setelah kejadian hantu Min mengajari tari Like. Ting yang kerasukan tak mau dilatih dan memilih untuk menari sendiri hingga tiba-tiba Mei kejang-kejang mengeluarkan busa dari mulutnya. Shane yang melihat kejadian itu segera mencopot mahkota dan mengatakan jika Mei mengalami epilepsi. Hal itu dikatakan untuk menutupi kejadian aneh ketika pembuatan film. Sementara itu, Shane mendatangi editor untuk memantau pekerjaan. Sang editor menunjukkan kejanggalan yang terjadi ketika pengambilan beberapa gambar. Mulai dari tarian Like, di mana terlihat sosok hantu yang mendampingi Mei sebelum akhirnya ia kerasukan. Selain itu, beberapa penampakan muncul terus-menerus. Ketika Shane ditinggal sendiri, ia teringat tentang adegan di kamar motel. Ketika dilihat lagi, suara itu menghilang. Ia mencoba menelpon Jack dan menanyakan seorang gelandangan yang memberi mahkota pada Mei. Belum sempat dijawab, suara dari rekaman muncul dan mengejutkannya. Bayangan-bayangan mengerikan keluar dan membuat Shane mati dalam kondisi mengerikan. Editor yang kembali ke ruangannya terkejut melihat sutradara yang dikiranya sedang tidur, namun ternyata sudah mati. Mei yang sedang berjalan menuju ke kamar apartemennya mendapat telepon dari Shane yang memperingatkan untuk berhati-hati.
Tak lama berselang, Jack menelpon Mei dan memberitahu jika Shane telah mati. Mendengar hal itu, Mei terkejut karena ia baru saja menelpon Shane. Tiba-tiba, sosok hantu muncul di belakangnya dan mengejarnya dengan cepat. Segera, Mei masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ketika diintip, sosok tangan muncul dan mencekiknya. Mei yang ketakutan akhirnya terjatuh ke bawah dan ia pun terbangun dari mimpi buruknya. Mei bergegas ke kamar mandi untuk minum obat penenang. Ia mendengar suara mengerikan dari dalam cermin dan wajahnya sudah berubah. Mei terbangun kembali dari tidurnya, namun kali ini ada lipstik yang sudah menempel di bibirnya. Hal itu membuat Mei bingung apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pagi harinya, ketika Mei bersantai, ia mendapat telepon dari Jack yang mengabarkan jika Shane telah mati kemarin. Bersamaan dengan itu, sebuah berita mengabarkan orang hilang yang bernama Bait. Mei melihat sosok perempuan itu berwajah menyeramkan dan mengerikan. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi hingga Mei ketakutan sendiri. Ia berteriak agar arwah siapapun tidak mengganggunya. Sore harinya, Mei berinisiatif untuk mendoakan arwah dari Min yang dikiranya gangguan berasal dari sana. Mei yang kembali ke apartemennya merasakan hawa yang tidak enak ketika berada di dalam basement. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan terdengar suara lonceng yang semakin mendekat. Segera, Mei berlari menuju ke dalam lift. Tiba-tiba Mei tersadar berada di tengah kota dengan pakaian tradisional dan melakukan tari like. Ia benar-benar bingung apa yang terjadi. Bahkan Mei tak sadar telah meminjam baju milik orang lain. Mei yang berada di mobil teringat perkataan dari teman-temannya tentang scene menari like. Ia segera menelpon Jack dan menanyakan tentang apa yang mereka sembunyikan selama ini. Jack awalnya tak mau memberitahu, namun terpaksa ia mengatakan apa yang terjadi. Ketika hendak mulai bercerita, tiba-tiba telepon terputus dengan sendirinya. Mei lagi-lagi tak mendapat jawaban atas apa yang terjadi padanya. Jack mendapat teror di mana sosok itu muncul di luar jendela ruangannya. Mei segera mendatangi ruangan Jack, namun tak ada seorang pun di sana. Ia membuka alamat email dan ada sebuah rekaman dari Jack. Kejadian bermula ketika mereka melakukan persembahan sebelum film dimulai. Mei yang tak terlihat berada di dalam gedung menyentuh sebuah mahkota yang ada di sana. Jack melihat Mei dengan wajah aneh dan kerasukan menari tarian like. Shane, Jack, dan Kak berusaha mencopot mahkota dari kepala Mei. Mereka mulai meyakini jika benda itu terkutuk dan benar-benar berhantu. Namun Shane mempunyai ide lain di mana dirinya akan memasukkan tarian like di filmnya. Mahkota itu diberikan oleh seseorang untuk Mei dan orang tersebut tak mau menyebutkan identitasnya. Jack meyakini jika petaka itu bermula dari mahkota tersebut. Ia meminta Mei untuk menyingkirkan mahkota itu yang disimpan di gudang lantai 3. Segera Mei pergi ke sana untuk mencari mahkota itu. Sosok hantu muncul mendekat ketika Mei hendak mengambil mahkota tersebut. Dengan menggunakan tang, Mei menghancurkan kaca etalase dan membawa mahkota itu pergi. Sosok hantu kembali muncul dan kali ini memakaikan mahkota di kepalanya. Mei yang tersadar tiba-tiba sudah berada di pinggiran sungai. Ia menyusuri jalan itu dan masuk ke dalam sebuah kamar sempit. Di dalam sana terdapat banyak sekali foto dari Mei. Siapapun yang tinggal di sana terobsesi pada kecantikan Mei. Ia merupakan penggemar Mei dan selalu mengikuti semua kegiatannya. Mei melihat masa lalu di mana wanita bernama Beth melakukan operasi plastik namun gagal. Ia juga meminta seorang dokter untuk memperbaiki wajahnya, namun semua itu berakhir dengan kematian. Jasad Beth ditenggelamkan di sungai bawah jembatan. Setelah mendapatkan penglihatan itu, Mei menelpon polisi dan jasad Beth benar-benar ditemukan di sungai bawah jembatan. Hari berikutnya, ketika Mei melakukan make up, ia merasa ada yang aneh dengan wajahnya. Ketika sendirian, hawa mengerikan itu masih muncul dan suara lonceng semakin mendekat dan sosok itu datang tepat di depan Mei. Ternyata Beth sudah melakukan ritual untuk menukar jiwa dengan jiwa Mei. Beth ingin menjadi Mei seutuhnya. Hingga akhirnya Mei benar-benar bertukar jiwa dengan Beth dan film pun berakhir. Semua gangguan yang terjadi dalam proses pembuatan film Min bukan berasal dari arwah Min sendiri, melainkan dari Beth yang ingin bertukar jiwa dengan Mei.
Semua bermula ketika Jack menerima mahkota yang sudah dimantrai. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.